Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di kuliah online, ya, kuliah online, eh, baik yang streaming maupun full online ya. Jadi kesempatan kali ini adalah di pertemuan keempat ya, dalam mata kuliah data mining ya. Jadi untuk pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang data warehouse gitu ya. Oke, jadi sudah 4 minggu ini ya kita lalui dalam mata kuliah ini gitu. Oke, baik langsung saja eh, kan saya mulai gitu ya. Jadi untuk kemampuan akhir ya, kemampuan akhir yang diharapkan ya setelah pertemuan 4 ini nanti Anda bisa mampu menjelaskan gitu ya. Jadi mau menjelaskan konsep dari data warehouse dan OLAP. Ya, jadi OLAP ini kan singkatan dari eh, analytical processing gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan data warehouse yang digunakan untuk analitis gitu ya. Oke, eh, kita perlu pahami dulu bahwa data warehouse ini ya, ini pengertian dari data warehouse adalah koleksi data dari subjek oriented ya. Jadi data ini nantinya diperuntukkan untuk subjek-subjek terutama dalam ini ya organisasi bisnis ya katakanlah organisasi bisnis di dalam perusahaan ada apa misalkan bagian ini ya bagian marketing, bagian penjualan gitu ya, terus kemudian eh, bagian gudang gitu ya, ini subjek oriented atau yang di data mart itu data seperti itu namanya data martnya ya, nanti data mart adalah data yang diperuntukkan di bagian-bagian tertentu. Terus terintegrasi. Jadi data warehouse ini terintegrasi. Ya. Dia kan dari berbagai macam ini ya berbagai macam sumber data ya. Katakanlah kalau di apa ini dari ada data internal ya di bagian-bagian dalam perusahaan itu. Misalkan bagian gudang itu kan produksi data juga itu. Ya, terus bagian keuangan ya, terus ada internal juga ya, misalkan data-data ekonomi dan lain-lain. Terus time varian ya, yang dimaksud time varian ini adalah data itu tercatat ya, datanya tercatat eh, apa ini ada waktunya gitu ya, berdasarkan waktu. Jadi nanti ini terutama untuk analisis ya, apakah itu data mingguan gitu ya, data bulanan ataupun data apa ini semester tahunan dan lain-lain. Dan non volatile ini maksudnya adalah data yang bersifat tetap atau read only itu tidak bisa dirubah lagi ya karena data warehouse itu sebenarnya kan diambil dari data transaksi ya, data transaksi yang di database-nya disendirikan dimasukkan di dalam data warehouse yang dikenal dengan ETL ya, extract transform loading gitu ya. Nah itu yang dikenal dengan itu gitu ya. Jadi datanya sebagai suplemen bisa nanti data itu ditarik ya dari misalkan data transaksi harian ya setiap hari ditarik terus dan nambah-nambah ya, nambah terus sampai dengan eh, puluhan tahun gitu ya. Dan datanya itu untuk mendukung proses pembuatan keputusan. Jadi data akan nah ada tahapannya ya. Data yang apa ini untuk dari pengetahuan ya. Data yang kan membentuk pengetahuan, nah, pengetahuan itu digunakan untuk mau ini ya, membuat keputusan. Katakanlah data penjualan nanti di daerah X gitu ya. Apakah nanti datanya itu digunakan untuk pembuatan keputusan untuk menciptakan produk baru ataupun promosi di satu wilayah, diskon dan lain-lain ya. Nah, oke seperti itu ya. Nah, ini data warehouse seperti itu. Jadi sering juga diintegrasikan dengan berbagai sistem aplikasi. Jadi di dalam perusahaan itu kan banyak aplikasi ya.
Ini aplikasi untuk pembayaran, aplikasi untuk order, penjualan, ya, untuk perekrutan karyawan ya. Jadi diintegrasikan semua dari berbagai macam aplikasi, terus nanti digunakan untuk mendukung analisis. Ya, jadi platformnya adalah history, ya. History data gitu ya. Nah, oke, itu untuk pengertian data warehouse ya. Dan ini istilahnya biasanya kubus ya, cube ya. Jadi cube itu kan di kubus itu kan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya, tidak hanya satu satu dimensi, dua dimensi atau tiga gitu ya, berbagai sudut pandang itu. Oke, selanjutnya eh, kriteria data warehouse ya. Jadi ini tadi yang sudah saya jelaskan yaitu subject oriented, ya ini orientasinya ya. Nah, ini di organisasi seputar subjek utama. Misalkan data itu untuk menganalisa customer gitu ya. Nah, ini berarti subjek oriented. Nah, nanti untuk menganalisa perilaku, gaya gaya pembeliannya, pembeli dengan apa kan gitu ya. Terus ini ujung-ujungnya nanti adalah untuk apa ya? Kalau di ini ekonomi ada CRM ya, Customer Relationship Management ya. Terus berdasarkan produk, berdasarkan sales gitu ya. Nah, jadi fokus pada model data analisis untuk pembuatan keputusan. Nah, ini terintegrasi ya. Jadi berbagai macam sumber data ya. Datanya kan heterogen ya. Baik itu tipe data ya, tipe data yang bermacam-macam ya. Ada contoh ada relational data, database, flat file, OLAP ya. Jadi digunakan teknik untuk cleaning dan integrasi data. Oke, tadi yang non volatile sudah saya singgung, terpisah, ditransformasikan dari lingkungan operasional. Nah, ini jadi ini tidak memerlukan pemrosesan transaksi ya, tidak ada transaksinya, ini bersifat tetap gitu. Kita diambil dari transaksi terus dimasukkan. Ya. Oke, terus time varian ya. Jadi data disimpan untuk menyediakan informasi ini bisa sampai lebih dari 10 tahun ya, 5 sampai 60 tahun, 10 tahun ya. Tepatnya ini bisa sampai 10 tahun lah gitu ya, 5 sampai 10 tahun itu data terkumpul dalam data warehouse. Dan mengandung elemen waktu, baik secara eksplisit maupun implisit. Gitu. Nah itu kriteria dari data warehouse ya. OLAP sekarang ya, Online Analytical Processing. Jadi OLAP ini berbasis data, basis data juga sebenarnya ya, sama dengan database operasional, tapi ada syarat-syaratnya ya. Jadi untuk mendapatkan data dalam bentuk kesimpulan. Ya, kesimpulan ini misalkan rata-rata gitu ya, eh summarize ya, average gitu ya. Nah, ini mendapatkan data dalam bentuk kesimpulan ya, yang sudah bisa disimpulkan menggunakan agregasi tadi ya. Ada OLAP, ada OLTP ya. Jadi OLAP ini online analytical processing, sedangkan OLTP online transaksi ya, online transaksi processing. Jadi online transaksi processing yang digunakan untuk operasional harian, gitu ya. Misalkan kalau di kasir ya itu udah aplikasi itu ya sehari-hari digunakan. Di bank ya untuk penyimpanan, kredit ya, itu harian ya. Pembayaran, registrasi, inventory dan sebagainya itu OLTP ya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan ya OLTP dan OLAP ya. Oke, untuk usernya ya, ini biasanya ya staf penjualan IT profesional ya. Kalau OLAP ini eh, pekerja apa ini yang untuk menganalisa ya, yang mempunyai pengetahuan yang untuk analisis gitu ya. Terus fungsinya, jadi untuk sehari-hari operasional sehari untuk melancarkan operasi gitu ya, operasi penjualan maupun yang lain gitu ya. Tapi kalau OLAP di sini digunakan untuk decision support ya, mendukung keputusan. Terus dilihat dari DB desainernya ya, database desainernya. Ini OLTP untuk application oriented ya. Sedangkan
Untuk lab adalah subjek oriented ya. Terus dari versi datanya itu adalah kalau LTP atau untuk transaksi itu yang saat ini ya. Jadi update ya data saat ini. Sedangkan untuk eh, OLAP itu histori ya, dan multidimensi data. Terus kegunaannya untuk repetitif ya, dan ad hoc. Aksesnya ini bisa dihapus, bisa ditulis, indeks dan lain-lain ya. Jangan ini hanya untuk apa itu waktu yang lama ya, tetap gitu ya, sifat tetap. Eh, Terus kemudian di unit of work-nya ini simple gitu ya, dan pendek, ya, simpel-simpel transaksi. Sedangkan kalau OLAP ini query-nya kompleks ya. Oke, record aksesnya ini bisa ini apa hanya puluhan saja gitu. Tapi kalau di OLAP ini sudah jutaan ya. Oke, tapi di usernya, pemakainya yang di OLTP itu bisa sampai ribuan, tapi ini lebih sedikit karena ini orang-orang tertentu ya yang OLAP itu ya. Terus ukuran database, dilihat dari ukuran database itu karena transaksi ini juga sedikit ya, paling ini 100 megabit sampai 100 gigabit ya. Nah, ini kalau database ya bisa sampai tera ya, terabyte ya datanya ya. Nah, itu kalau kita bandingkan antara online transaksi processing dan online analytical processing. Oke, kubus data ya sekarang ya, kubus ya. Jadi database ini didasarkan pada model multidimensi. Maksudnya adalah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang itu. Oke. Ya, bentuk kubus kan berbagai bisa dilihat ya dari atas, samping, kiri, kanan, bawah gitu ya. Oke, miring itu bisa ya. Jadi di kubus yang data seperti seperti ini ya, sales ya. Di salesnya penjualan itu dimungkinkan dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya. Ya, misalkan dari dimensi item ya. Ya, dilihat itemnya ya, item name brand type-nya ya. Tabel dimensi namanya ini ya. Nah, terus dilihat dari waktu penjualannya bisa hari, bisa mingguan, bisa bulanan, eh, ini 4 bulanan ya, quarter ya, atau tahunan gitu ya. Nah, ini tabel dim ya, tabel dimensi ya biasanya ya. Sedangkan tabel fakta itu mengandung ukurannya. Apa yang mau diukur? Kalau item penjualan itu kan berapa rupiah gitu ya, diukur. Ini berapa rupiah sih gitu ya. eh untuk ini apa itu hari ini, minggu ini gitu ya, yang terjual ya, ini dolar lah gitu ya. Kalau mata uang sana, kalau kita kan rupiah. Dan merupakan kunci untuk setiap tabel-tabel dimensi terkait. Terus ND, jadi base cube, berapa nanti ya? Dilihat dari satu dimensi, dua dimensi, sejumlah N ya. Tiga dimensi, dan seterusnya. Jadi dinamakan base cuboid ya. Null cube merupakan kuboid pada level paling tinggi, menampung ringkasan data dalam level paling tinggi dinamakan apex kuboid ya. Terus patif dari kuboid membentuk sebuah data globe gitu ya. Nah, ini kuboid ya, sebuah contoh ya. Nah, ini kan time, item, lokasi supplier ya, ini penjualannya. Bisa dilihat dari semuanya ini ada berdasarkan waktu, lokasi penjualannya, suppliernya siapa gitu ya. Ini bisa dipasang-pasangkan. Apakah berdasarkan waktu dan lokasi ya. Dan ini kan untuk analisa ya, kenapa kok contohnya penjualan di bulan-bulan Desember itu melonjak gitu ya. Oh, ternyata akhir tahun. Atau masa-masa lebaran itu melonjak di wilayah tertentu gitu ya. Bisa dianalisa dari time lokasi atau time supplier gitu ya. Nah, seperti itu. Ini dilihat dari sampai ada 4 ya. 4 dimensi ya. Nol, kub ID ya. Nol dimensi, satu dimensi,
Berarti sudut pandangnya gitu ya. 3 sampai 4 ya. Oke. Terus pemodelan konseptual data warehouse ya. Oke, ada star skema ya. Star skema bintang ya. Jadi sebuah tabel fakta di tengah-tengah dihubungkan dengan sekumpulan tabel-tabel dimensi. Ya, oke, untuk ada juga ini snowflake scheme ya, skema. Jadi tabel fakta, faktable tadi itu kalau yang star skema di tengah, terus tabel dimensinya yang di pinggir-pinggirnya ya. Nah, terus di snowflake scheme itu perbaikan dari star skema. Jadi nanti bisa mengular lagi atau dihubungkan ke tabel lain lagi ya, gitu ya. Jadi yang tabel-tabel lebih kecil. Terus yang constellation, fact constellation itu tabel fakta dihubungkan ke tabel-tabel dimensi yang sama gitu ya. Dan dipandang sebagai kumpulan dari skema star. Ya, nah ini bisa juga dinamakan galaxy scheme atau fact constellation. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh star skema ya. Ini misalkan tabel faktanya ya. Tabel faktanya. Ini tabel penjualan ya, sales fact table ya. Ini kuncinya adalah berdasarkan waktu ya. Terus berdasarkan item atau kode barangnya, brandnya ya, cabang gitu ya, lokasi. Terus ini ngukurnya ya. Ini adalah measurement atau pengukurannya. Bisa diukur nanti efektifnya berdasarkan jumlah yang terjual atau berapa banyak rupiahnya atau dolarnya. Terus ini rata-rata sales. Dan ini menjadi kunci ya. Nah, ini ada tabel. Nah, ini kalau ini faktable ini tabel dimensi. Yang time ini yang hijau ya. Nah, oke, ini time kunci bisa apa itu harian, bisa mingguan, bulanan, kuartal, 4 bulanan, tahunan gitu ya. Terus ini brand ya, cabangnya bisa itu dijual di cabang mana saja gitu ya. Oke, ini terus itemnya ya, item nih item barangnya. Nah, dengan ini kunci primernya item key ini dihubungkan ke sini. Item name, nama brandnya, tipe suppliernya, terus lokasi ya. Nah, ini contoh penjualan di seluruh Indonesia ada kantor atau perusahaan ya. Oke, terus star scheme ya. Kalau ini contoh Snowflake. Kalau Snowflake ini dihubungkan lagi ya. Sama kayak tadi, kayak star. Ini kan fact-table-nya, tabel kuncinya untuk apa ini pengukurannya, measure-nya. Terus kemudian ini tabel time-nya, terus ini cabang, item. Tetapi di sini ya, location city, ini kotanya. Ini kan perusahaan penjualan nasional katakanlah itu ya. Dia kan punya dijual di seluruh kota Indonesia. Ya, oke, ini lokasi ini kotanya ada dihubungkan lagi gitu ya. Nah, ini contoh eh, Snowflake ya. Terus galaksi ini, yang galaksi. Kalau galaksi ini sebenarnya juga hampir sama dengan star schema tadi. Cuma di sini ini bisa dihubungkan lagi ada dua. Misalkan tabel dimensi lokasi dan item. Ini dilihat dari pengirimannya ya. Nah, dilihat pengirimannya ini ada faktable lagi gitu ya. Ada dua ini ya. Ada faktable pengiriman, maka bisa dilihat pengiriman dari kota A itu berapa gitu ya. Nah, ini pengirimnya gitu ya. Nah, ini contoh skema galaksi ya. Jadi ada tiga ya. Ada tiga tadi adalah star skema, terus kemudian snowflake dan eh, galaksi gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, contoh kubus data ya. Nah, ini kan kubus ya. Kubus ini contoh penjualan gitu katakanlah itu penjualan. Kubus kubus ini kan kotak seperti ini ya. Kubus ya kubus kotak kalau sisinya ini kotak-kotak gitu. Ini dilihat dari apa sini?
dari penjualan pertanggalnya ya. Oke, ini pertanggalnya nih. Pertama adalah produk ya. Produk itu ada produk misalkan nama produknya VCR, PC, TV gitu ya. Nah, oke. Nah, ini dilihat dari produk, terus dilihat dari date-nya. Nah, ini misalkan kuartal pertama, kuartal kedua, ya, 4 bulanan pertama, kedua gitu ya. Terus ini bisa dijumlah ya, nanti bisa dijumlah. Dan ini dilihat lagi dari sisi negara, penjualan di dalam negara ini juga bisa disum atau di apa itu sum ini jumlah gitu loh ya. Jumlah nanti per tanggal per 4 bulan pertama itu di USA berapa, di Kanada berapa bisa dianalisa. Ini sebuah kubus ya gitu ya. Jadi ini yang dinamakan multidimensi dilihat dari berbagai sudut pandang itu. Terus kemudian yang terkait dengan kubus, nah ini bukan semuanya, nah ini bisa produk, nah ini ada sampai dilihat dari 3 dimensi ya. Kalau semuanya kan all ya, jumlah penjualan sekarang sampai sekarang berapa? Misalkan 5 miliar gitu ya. Tapi kan itu dipecah-pecah ya. 5 miliar untuk produk A gitu ya, pada tanggal tertentu gitu ya. Terus produk A di negara Amerika itu jualannya berapa gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari contoh ini adalah berapa sampai 3 dimensi. Oke. Nah, operasi-operasi olap sekarang ya. Ada slash disk ya di ini ya, seleksi kumpulan sel dari seluruh array untuk dimensi menetapkan nilai spesifik untuk satu atau lebih dimensi. Dipotong gitu ya. Misalnya yang kubus, kubus ini dipotong. Oke, di sini ada lokasi ya. Lokasi penjualan pada ini apa ini? Kota Chicago, New York, Toronto gitu ya. Nah, oke, bisa dilihat dari ini berapa gitu ya. Yang komputer atau home entertain atau phone atau untuk keamanan gitu ya. Item-item itu ya. Nah, oke. Dan ini di sini adalah dilihat dari lokasi ini time ya. Kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga, keempat, dan ini adalah item. Ya, ini operasi slashing, slash dipotong gitu ya, dipotong-potong. Oke, sekarang kalau dicing, ini melibatkan proses seleksi dari subset sel dengan menetapkan interval interval nilai atribut. Ya, oke. Jadi nanti yang eh, penjualannya sekian gitu ya, itu berapa gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya lokasinya. Terus ini jumlah jualnya. Oke. Seleksi jadi dinamakan proses seleksi dari subset sel dengan menetapkan interval nilai atribut. Terus roll up ya. Roll up ada nanti drill down gitu ya. Jadi roll up ini adalah mengumpulkan data-data yang cakupannya kecil sehingga menjadi besar ya. Kumpulannya gitu ya. Misalkan penjualan per hari dalam 1 bulan itu itemnya kecil-kecil gitu ya. Komputer hari ini sekian, terus mouse sekian, kabel UTP sekian, router sekian gitu ya. Kan banyak ya, misalkan sebulan itu ada 100 item, maka dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan set gitu ya. Oh ini penjualannya dalam bulan ini sekian untuk per itemnya gitu ya. Ini contoh data penjualan ya, mengumpulkan data penjualan dari seluruh tanggal atau harian dalam 1 bulan. Roll up, itu roll up ya. Oke, berikutnya. Kemudian operasi-operasi olah drill down. Ya, jadi adalah ini drill down itu membagi data yang cakupannya besar menjadi lebih kecil. Ya, misalnya untuk data penjualan dibagi dapat eh, kita dapat membagi total ya penjualan dari drill down. Ini kebalikannya ya. Oke, oke. Jadi eh, drill down itu
kebalikan dari roll up. Kalau tadi detailnya, sekarang yang dalam sajiannya besar, misalkan data itu disajikan per apa ini ya, misalkan per bulan gitu ya, per bulan sekian ratus juta. Nah, nanti di drill down, klik gitu, 100 juta itu isinya apa saja gitu ya. Di isinya, oh ini komputer sekian, mouse sekian ya, terus kemudian kabel sekian gitu ya. Nah ini operasi operasi olap gitu ya. Nah jadi sekali lagi ini kebalikan ya. Jadi eh, roll up, kalau roll up dari detail ke dari data ini ya, data detail ke ini ke sumnya atau kekumpulannya, jumlahnya, ringkasannya gitu. Tapi kalau roll up dari ringkasan itu yang sudah misalkan penjualan 100 juta itu 100 juta apa saja. Nah, itu dilihat dari situ. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti data data warehouse ini salah satu juga eh, dalam data mining ya sebagai sumber datanya. Tetapi data warehouse ini biasanya digunakan di ini ya di apa itu di analisis bisnis ya, terutama untuk menganalisa pasar ya gitu ya. Misalkan untuk ini apa bulan-bulan tertentu itu kok rame penjualan itu apa. Terus ini di suatu wilayah itu misalkan barang A kok laris gitu ya. Nah, maka di sini bisa dilakukan keputusan untuk melakukan promosi di daerah tersebut. Jadi promosinya tidak langsung seluruhnya ya, seluruh kota di Indonesia katakanlah itu. Kalau seluruh kota seperti itu biayanya membengkak nanti ya. Jadi nanti tidak tepat sasaran promosinya. Maka di sini perlu eh, data seperti itu. Atau misalkan mau mengembangkan produk baru di wilayah. Jadi produk itu kan di gini ya, di Jawa Tengah atau di Semarang itu kalau motor Honda kok seneng gitu, penjualan bagus ya. Tapi kalau di daerah Jawa Barat kok Yamaha atau apa ya gitu ya contohnya ya. Nah ini contoh yang perusahaan berbeda ya. Tapi kalau di contoh di ini ya di perusahaan Honda misalkan kalau di Semarang tuh sukanya Vario gitu ya. Kalau di Kudus dan lain-lain itu sukanya Scoopy gitu ya. Nah itu kenapa gitu ya. Nah, ini makanya perlu dianalisis. Apakah nanti produknya itu harus dikembangkan lagi gitu ya. Karena banyak yang tidak suka. Gitu. Oke, saya rasa itu ya untuk pertemuan eh, kesempatan kali ini di minggu ini ya, minggu minggu keempat ya, minggu keempat si lama. Jadi ini kuliahnya kelasnya ada dua tipe ya, kelas untuk apa ini, kelas untuk eh, live streaming sama full online ya. Ini kan nggak bisa saya langsung online, maka ini saya rekam ya karena kelasnya apa itu berbeda, tapi mata kuliahnya sama gitu ya. Nah, oke. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Cukup sekian. Eh, terima kasih telah bergabung. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.